Pada awalnya polisi ini mencurigai kalau apa mungkin benar Ana ini minggat dari rumah karena kan ada sepucuk surat. Nah akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan dicek tulisan tersebut berbeda dengan tulisan tangan Ana. Terus ditambah lagi kalau memangnya anak minggat, kenapa barang-barangnya tidak dibawa? Barang-barangnya masih utuh di kamar, masih utuh di rumahnya, dan Ana hanya pergi menggunakan tas sekolah dan juga baju sekolah. Yo geng! Tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang kasus yang berasal dari Jepang. Kasus seorang pria yang menculik gadis berumur 13 tahun dan melakukan sebuah eksperimen terhadap gadis tersebut. Yang dimana gadis kecil ini dijadikan sebagai hewan peliharaan, dalam tanda kutip ya, oleh si pria Jepang tersebut. Kisah ini cukup menggemparkan Jepang pada zaman itu. Karena gadis yang berumur 13 tahun yang statusnya masih pelajar ini itu diculik selama 2 tahun lamanya, tidak dapat ditemukan oleh keluarganya serta pihak berwenang Jepang. Jadi bisa dikatakan aksi penculikan ini merupakan aksi penculikan yang sangat-sangat sempurna. Namun pada akhirnya ya ketahuan juga. Nah, bagaimana nih kisah tentang penculikan yang cukup menghebohkan Jepang yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Kabu Terauchi yang cukup fenomenal? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelumnya kita bahas dulu siapa itu Kabu Terauchi. Nah, Kabu Terauchi ini merupakan seorang remaja yang bisa dikatakan anak orang kaya, alias orang tua atau keluarganya dari kalangan menengah ke atas. Kabu Terauchi sendiri itu tidak seperti penculik-penculik yang lain, yang mana biasanya kan perawakannya tuh serem, terus butuh duit gitu ya, menculik untuk tebusan. Nah, ini beda banget. Kabu Terauchi ini justru dia itu anak orang kaya, nggak butuh duit. Terus backgroundnya dia adalah seorang anak yang berprestasi. Jadi cukup cerdas untuk seorang pelajar. Nah lucunya nih ya, dia ini kan keluarga orang kaya. Terus ayahnya bekerja di perusahaan ternama yang gajinya cukup besar dan juga jabatannya tuh udah pasti tinggi. Dan perusahaan itu bergerak di bidang pembuatan barang-barang canggih pencegah kejahatan seperti alarm anti maling, terus penjejak GPS untuk benda-benda berharga dan lain-lain. Jadi intinya memang di sektor teknologi canggih khusus alat-alat keamanan. Nah, jadi di sini ada sebuah perbedaan yang terletak di pekerjaan ayahnya yang mana membuat sebuah alat untuk anti kejahatan tapi justru anaknya melakukan tindakan kejahatan. Nah, karena orang tuanya ini cukup kaya, jadi Kabu Terauchi ini bisa meminta apapun dan pasti diwujudkan oleh ayahnya dengan gampang. Dan apapun yang dia butuhkan untuk mengejar cita-citanya pasti dibelikan oleh kedua orang tuanya. Pada awalnya, Kabu Terauchi ini tumbuh sebagai pribadi yang cukup sosial. Dia memiliki teman, cukup komunikatif dan juga bergaul. Tetapi ketika menginjak usia ya di kelas 3 SMP gitu, tiba-tiba kepribadiannya berubah. Dia mulai menjadi pribadi yang terbilang introvert atau suka menyendiri. Dia mulai mengisolasi dirinya dari pergaulan baik di sekolah maupun di daerah perumahannya. Dan mulai saat itu Kabu Terauchi sangat jarang terlihat berkeliaran di tongkrongan teman-temannya. Dan gara-gara hal itu juga tidak ada satupun orang yang curiga kalau suatu saat nanti ini orang bakal melakukan sebuah tindakan kejahatan yang cukup fenomenal dan terkenal di Jepang. Menurut keterangan keluarganya, Kabu Terauchi ini sangat terobsesi dengan anime. Karena obsesinya itulah dia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di depan komputer, menonton anime, main game gitu ya, ketimbang dia berada di luar. Ini benar-benar definisi wibu akut ya kan, no life gitu. Benar-benar cuma nonton anime doang. Kebiasaannya itulah yang membuat dia semakin lama menjadi seorang yang benar-benar introvert. Dia benar-benar tidak lagi bersosialisasi dengan orang-orang di luar. Ya
mau gimana, semua kebutuhan dia bisa dipenuhi oleh orang tuanya yang kaya raya. Lalu singkat cerita, setelah Kabu lulus dari SMA, dia melanjutkan studinya di University of Chiba, yang mana ini merupakan salah satu kampus bergengsi yang ada di Jepang. Dan lokasinya itu di prefektur Chiba. Pada saat dia kuliah di sana, dia itu mendapatkan kesempatan untuk studi di Kanada. Dan ketika di Kanada itu dia sempat mengambil kelas untuk belajar menjadi pilot. Hanya dalam waktu 4 bulan, karena memang dia cerdas banget, dia itu sudah mendapatkan lisensi untuk menerbangkan pesawat. Dan bahkan dia sudah bisa menerbangkan pesawat, benar-benar menjadi seorang pilot. Nah, namun sayangnya semua prestasi yang dia gapai itu dibarengi dengan sebuah pemikiran yang mana dia ini terobsesi untuk melakukan sebuah tindakan kriminal. Selama ini dia menyimpan rahasia besar. Semenjak dia mengisolasi diri, dia itu punya keinginan untuk mencari gadis-gadis yang sekiranya lebih lemah dari dia untuk dia culik, lalu dia jadikan objek eksperimen. Nah, mulai dari SMP itu dia udah mulai mencari gadis-gadis yang sekiranya bisa dia culik. Namun sayangnya selalu gagal, belum menemukan target yang cocok, sampai pada akhirnya hal ini bisa dia wujudkan ketika dia pulang dari Kanada setelah sekolah pilot. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kronologi penculikan. Kejadian ini bermula pada tanggal 10 Maret tahun 2014 silam. Tidak lama setelah dia kembali dari Kanada, dia ini menjadi seorang anak yang sangat dibanggakan oleh keluarganya. Dia berprestasi dan juga apa yang diharapkan oleh keluarganya bisa digapai oleh Kabu. Namun, keluarganya tidak mengetahui. Setelah dia menunaikan semua kewajibannya sebagai seorang anak, menuntut ilmu, mendapatkan prestasi, membuat orang tuanya bangga, di saat itulah dia mulai terfikir untuk melancarkan rencananya kembali, yang mana rencana ini sebelumnya sempat tertunda. Semenjak pulang dari Kanada tersebut, Kabu ini mulai meneliti kota-kota yang berbeda di sekitar tempat dia tinggal. Di saat itu, dia sudah mulai mencoba untuk mencari tempat-tempat terpencil yang mana tempat ini masuk ke dalam kategori cocok untuk melakukan penculikan. Namun di saat itu, sembari dia mencari kota-kota terpencil yang cocok, sebenarnya dia sudah memiliki satu orang target yang sudah sangat lama dia lihat, dia perhatikan, dia teliti, dan dia menunggu kesempatan yang tepat untuk mengeksekusi target tersebut. Targetnya itu adalah seorang gadis kecil yang tinggal di kota Asaka yang terletak di prefektur Saitama, Jepang. Nama gadis itu adalah Ana Saito. Menurut informasi, nama Ana Saito ini merupakan nama samaran ya geng, bukan nama sebenarnya. Nah, mulailah di saat itu, Kabu Terauchi ini mencoba mencari di berbagai kota, namun tidak ada target yang cocok, sampai pada akhirnya dia terfikir, ya udah, mending targetnya adalah Ana Saito yang selama ini sudah dia perhatikan gerak-geriknya. Jadilah di saat itu dia membulatkan tekad dan datang ke kota Asaka untuk menculik Ana Saito. Rencananya dia akan menculik Ana Saito tepat di depan rumah anak gadis tersebut pada saat dia pulang sekolah. Nah, perlu kalian ketahui nih geng, Ana Saito ini pribadinya itu dikenal sebagai anak yang ceria, terus juga dia ramah, baik hati, dan pastinya dekat dengan keluarga. Dan dia bukan tipikal anak kecil yang menjaga jarak terhadap orang asing. Dia cukup ramah untuk bertegur sapa dengan orang asing. Nah, di balik kegiatannya bersekolah, dia ini juga punya hobi, yaitu sebagai seorang balerina atau penari balet. Akhirnya, tibalah hari di mana Kabu Terauchi melancarkan aksinya. Dia bertemu dengan Ana dan mengaku sebagai seorang pengacara. Di saat itu dia berbincang dengan Ana Saito dan mencoba untuk meyakinkan Ana kalau dia mempunyai sebuah informasi tentang orang tuanya Ana. Yang dimana sebenarnya Kabu Terauchi ini sedang berbohong, menceritakan sesuatu yang tidak benar kepada Ana tentang orang tuanya Ana. Dia mencoba untuk membuat Ana ini membenci orang tuanya sendiri. Yang dimana Kabu di saat itu mengaku sebagai pengacara yang akan menangani kasus perceraian orang tuanya Ana. Dia mengatakan kalau kedua orang tuanya Ana ini akan segera bercerai dan sebenarnya orang tuanya ini ingin mengeksekusi Ana. Ana di saat itu bingung, kok orang tuanya mau bercerai terus saya mau dieksekusi katanya. Nah, di saat itu Kabu mengatakan kalau orang tuanya ini sedang terhimpit ekonomi dan berniat untuk
mengeksekusi Ana lalu menjual organ tubuh Ana ke black market untuk melunasi semua hutang mereka. Kabu mengatakan, kamu lebih baik ikut saya karena kedatangan saya ini untuk menyelamatkan kamu dari orang tuamu. Bahkan di saat itu, saking pinternya nih ya si Kabu Terauchi ini, dia membuat sebuah rekaman suara yang mana suara tersebut mirip sekali dengan suara ayahnya Ana. Yang mana di dalam rekaman tersebut menyebutkan semua rencana eksekusi terhadap Ana. Dan hal itu membuat Ana Saito yang masih berumur 13 tahun ini percaya dengan Kabu Terauchi. Padahal semua itu ya cuma rekaman hasil editan yang dibuat oleh Kabu. Akhirnya Ana yang masih lugu ya kan, masih anak kecil, mendengar suara itu langsung ketakutan dan dia mengiyakan ajakan Kabu. Ana langsung diajak oleh Kabu untuk pergi dari rumahnya dan menuju ke sebuah apartemen. Jadilah di hari itu Ana tidak pernah pulang ke rumahnya, tidak pernah terlihat lagi oleh keluarganya. Nah, singkat cerita, mereka melakukan perjalanan ke apartemen milik Kabu yang terletak di kota Chiba. Selama bersama Ana, Kabu ini selalu menceritakan keburukan orang tua Ana, sehingga hal itu seolah-olah menjadi brainwash untuk Ana sehingga dia takut terhadap kedua orang tuanya. Dan bahkan hal itu membuat Ana takut untuk keluar dari rumah atau keluar dari apartemen. Dan di saat itu Ana Saito benar-benar sedih mengingat cerita orang tuanya ingin mengeksekusi dia demi penjualan organ. Dia merasa sangat terisolasi dari dunia luar. Dan di saat itu dia benar-benar memilih untuk berdiam diri di dalam apartemen. Sementara Kabu Terauchi menyediakan semua kebutuhan Ana, mulai dari makanan sehingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, lalu di sisi lain, kedua orang tua Ana baru pulang ke rumah pada sore hari. Di saat itu mereka baru pulang bekerja. Sesampai di rumah, mereka merasa aneh. Ada yang tidak biasa dari kondisi rumah, yaitu anak mereka, Ana Saito, tidak berada di rumah padahal sudah jam pulang sekolah. Jadilah di saat itu orang tuanya ini bertanya-tanya kemana anak mereka. Mereka sempat mencari namun tidak menemukan Ana di sekitar perkarangan rumah. Lalu tiba-tiba mereka menemukan sepucuk surat di dalam kotak surat rumah yang mana surat itu bertuliskan, "Aku ingin istirahat dari sekolah dan rumah. Jangan cari aku. Ingat ini." Dan seolah-olah surat itu adalah surat tulisan tangan Ana. Orang tuanya lantas kaget melihat isi surat itu karena selama ini mereka tidak merasa Ana ini punya problem, punya sesuatu yang dikeluhkan di dalam rumah, dan juga mereka itu adalah keluarga yang harmonis. Sontak di saat itu ya mereka pikirannya udah kemana-mana gitu ya. Mereka berpikir mungkin Ana ada problem lain di luar atau mungkin di sekolah, karena menurut dari surat itu ya dia bilang dia mau istirahat dari sekolah dan rumah. Jadilah di saat itu orang tuanya panik dan berusaha untuk mencari anak mereka, Ana Saito. Orang tuanya menelpon teman-teman Ana, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Ana. Sampai-sampai kedua orang tuanya ini menelpon pihak sekolah, geng. Namun pihak sekolah mengatakan Ana terakhir kali terlihat di depan gerbang sekolah lalu pulang menuju rumah. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau di Jepang itu anak-anak sekolah itu dibiarkan oleh orang tuanya untuk berjalan kaki. Karena tingkat kejahatan di Jepang itu sangat-sangatlah minim, sangat-sangatlah kecil. Makanya di sana orang tua mereka itu tidak khawatir kalau anaknya itu berangkat sekolah jalan kaki sendiri. Begitu juga dengan keluarga Ana Saito. Akhirnya, berita tentang menghilangnya Ana ini tersebar ke daerah perkarangan rumahnya. Di saat itu, ada salah satu tetangga yang mendengar berita ini langsung memberikan kesaksian dan informasi. Dia mengatakan kepada orang tua Ana, "Aku sempat melihat Ana di depan rumah," katanya. Namun di saat itu Ana belum sempat masuk ke rumah. Dia bertemu dengan seorang laki-laki, umurnya mungkin sekitar 20 tahunan, dan di saat itu mereka terlihat sedang berbincang. "Nah, itulah terakhir kali aku melihat Ana di depan rumah kalian," katanya. Akhirnya orang tua Ana yang mendengar informasi tersebut langsung mengambil kesimpulan kalau anak mereka telah diculik oleh orang tidak dikenal. Mereka langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, dan di saat itu pihak kepolisian Asaka Jepang langsung melakukan pencarian terhadap Ana. Pada awalnya polisi ini mencurigai
kalau apa mungkin benar Ana ini minggat dari rumah karena kan ada sepucuk surat. Nah akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan dicek tulisan tersebut berbeda dengan tulisan tangan Ana. Terus ditambah lagi kalau memangnya anak minggat, kenapa barang-barangnya tidak dibawa? Barang-barangnya masih utuh di kamar, masih utuh di rumahnya, dan Ana hanya pergi menggunakan tas sekolah dan juga baju sekolah. Jadilah di saat itu polisi mengenyampingkan kemungkinan Ana Saito melarikan diri atau minggat dari rumah. Ana ini bisa dipastikan atau di saat itu ya dicurigai memang benar sedang diculik. Nah di saat itu pihak kepolisian cukup kewalahan mencari jejak Ana, mencari bukti-bukti yang bisa memperkuat kalau Ana ini beneran diculik. Namun satu-satunya yang bisa menjadi petunjuk adalah di surat yang seolah ditulis oleh Ana tersebut ada sebuah cap pos yang berasal dari kota Chiba. Nah, kenyataan ini pun membuat kedua orang tua Ana cukup panik karena mereka tidak merasa ada kerabat di Chiba dan mereka tidak merasa pernah tinggal di sana atau berurusan dengan orang yang ada di sana. Jadilah di saat itu mereka semakin gelisah karena anak mereka diculik oleh orang yang benar-benar tidak mereka kenal, bukan berasal dari lingkungan mereka. Lagi-lagi di saat itu pihak kepolisian tidak mampu mendapatkan petunjuk kemana Ana pergi atau siapa yang menculik Ana. Walaupun sebenarnya ya salah satu tetangganya sudah memberikan keterangan kalau Ana diculik oleh seorang pria. Nah namun mungkin perkataan itu tidak dianggap serius ya sehingga akhirnya Kabu Terauchi berhasil menghilangkan jejak. Lalu karena tidak mendapatkan titik terang, akhirnya pihak kepolisian langsung memperbesar atau memperluas titik pencarian. Di saat itu sampai-sampai kepolisian Jepang itu membuat poster, selebaran, artikel pengumuman tentang orang hilang anak gadis kecil berumur 13 tahun atas nama Ana Saito. Hari demi hari berlalu, kedua orang tua Ana Saito merasa sangat cemas dengan kehilangan anaknya. Mereka di saat itu percaya kalau anak mereka masih hidup. Sambil menangis, mereka tetap berusaha untuk mencari Ana Saito. Namun sayangnya, hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tidak ada titik terang tentang keberadaan Ana Saito. Pihak kepolisian pun kinerjanya sudah mulai menurun dan sudah mulai beralih ke kasus-kasus yang lain. Dan di saat itu orang tua Ana masih tetap yakin suatu hari nanti anak mereka akan ditemukan atau justru kembali ke rumah. Di tengah-tengah kesedihan kedua orang tuanya ini, pihak sekolah pun ikut bersimpati atas hilangnya Ana Saito. Di saat kelulusan sekolah, pihak sekolah memberi penghormatan terakhir kepada Ana yang seharusnya juga hadir di acara kelulusan sekolah tersebut. Mereka tidak menyangka salah satu murid sekolah mereka harus hilang secara tragis. Tidak ditemukan jejaknya, tidak diketahui di mana posisinya. Lalu bagaimana dengan Ana Saito? Bagaimana kehidupannya selama bersama Kabu? Apakah dia baik-baik aja? Apakah dia disiksa? Apakah dia dieksekusi? Nah, sekarang kita masuk ke dalam cerita keseharian Ana Saito selama dalam penculikan. Hari demi hari, Kabu Terauchi ini terus mengawasi Ana Saito. Kabu sendiri sudah mulai memisahkan diri dari keluarganya yang kaya raya dan tinggal di apartemen tersebut bersama Ana Saito. Jadi di saat itu orang tuanya Kabu tidak mengetahui kalau Kabu sedang menculik seorang anak gadis berumur 13 tahun di apartemennya. Hari demi hari dia selalu membrainwash Ana Saito seolah-olah apartemen miliknya tersebut adalah tempat paling aman di dunia bagi Ana Saito. Sementara di luar sana itu adalah neraka yang berbahaya bagi Ana Saito karena bisa saja di sewaktu-waktu dia akan bertemu dengan orang tuanya lalu dieksekusi. Selama berada di dalam apartemen tersebut, kebutuhan Ana Saito mulai dari makanan sampai dengan mainan atau hiburan itu dipenuhi semua oleh Kabu. Dia tidak merasa keberatan karena memang ya dia punya uang. Nah lalu tidak terasa Ana Saito bersama Kabu itu sudah 2 tahun lamanya, geng. Jadi dia ini diculik dan menghilang dari keluarganya selama 2 tahun. Memang selama dia berada dengan Kabu, dia itu merasa aman, merasa senang, dan tidak ada masalah, tidak ada tekanan. Kabu benar-benar memperlakukan dia dengan baik, bukan layaknya seorang gadis yang diculik. Namun lama-kelamaan, di saat Ana Saito sudah menginjak umur 15 tahun, dia mulai berpikir apakah orang tuanya benar masih mengincar dia, atau justru orang tuanya sebenarnya tidak ingin mengeksekusi dia. Di saat itu tuh pikiran dia udah mulai kalut, karena brainwash dari Kabu ini udah mulai gak make sense, udah mulai gak masuk akal, dan ya selama 2 tahun lamanya kok Ana Saito tidak pernah ada yang mendatangi.
Jadilah di saat itu, Ana Saito mencoba untuk memberanikan diri untuk keluar dari apartemen dan ingin meminta tolong kepada seseorang agar orang tersebut bisa membantu dia untuk keluar dari apartemen lalu menuju ke rumah orang tuanya. Nah, selama 2 tahun bersama Kabu, itu sesekali Kabu ini pernah meninggalkan Ana Saito di apartemen dengan kondisi apartemen tidak dikunci, bahkan jendelanya juga terbuka. Hal ini dikarenakan Kabu itu sudah sangat yakin eksperimen dia dalam membrainwash Ana Saito sudah sangat-sangat akut atau sudah sangat berhasil. Dia berhasil mengontrol Ana Saito dengan eksperimen brainwashnya tersebut. Jadi di saat itu dia tidak khawatir lagi membiarkan Ana Saito dengan kondisi apartemen yang tidak terkunci. Akhirnya pada saat apartemen tersebut tidak terkunci, sempat beberapa kali Ana Saito merasa itulah kesempatan dia untuk mencoba berhubungan dengan dunia luar alias kabur dari apartemen. Nah, namun sayangnya beberapa kali dia keluar dari apartemen tersebut, dia ini selalu gagal mendapatkan perhatian orang dari luar apartemen. Ya, kita tahu ya, orang di Jepang itu kan cuek banget gitu. Kalau kita minta tolong ya belum tentu ditolongin. Mereka sibuk mengurusi urusan masing-masing. Nah, sama yang terjadi dengan Ana Saito ini. Ketika dia keluar dari apartemen tersebut, dia sempat bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang sibuk dengan anaknya yang masih kecil. Di saat itu, Ana Saito mencoba untuk berkomunikasi dengan ibu itu, memberitahukan kalau dia sudah 2 tahun terkurung di dalam apartemen bersama Kabu. Namun, ibu tersebut terlalu sibuk dan tidak memperdulikan Ana Saito. Akhirnya, Ana Saito kembali lagi masuk ke dalam apartemen. Di lain hari, ada kesempatan lagi, tiba-tiba ada patroli yang sedang lewat di dekat apartemen mereka. Jadi apartemennya itu letaknya nggak terlalu tinggi lantainya. Nah, di saat adanya patroli mobil anti kejahatan yang lewat di depan apartemen, dia sempat melambaikan tangan. Nah, namun sayangnya lambaian tangan Ana Saito tidak dilihat oleh mobil patroli. 2 kali usahanya sudah gagal, tapi di saat itu dia tidak menyerah. Dia mencoba untuk melakukannya lagi. Dia sempat keluar dari apartemen sampai ke lantai bawah dan bertemu dengan orang lain, yaitu seorang wanita yang lebih tua dari wanita yang sebelumnya dia temui. Di saat itu dia mencoba untuk berkomunikasi lagi nih dengan orang yang dia temui tersebut. Namun sayangnya orang itu semacam mengabaikan Ana Saito, seolah-olah Ana Saito ini cuma ngarang. Yang mana artinya orang tua tersebut tidak melihat poster atau selebaran serta pengumuman orang hilang atas nama Ana Saito. Ya mungkin juga poster tersebut ya sudah 2 tahun kan lamanya, jadinya mungkin orang sudah lupa. Dan juga wajah dari Ana Saito sudah berubah atau berbeda. Nah, akhirnya Ana lagi-lagi kembali ke apartemen. Dan di saat itu, Kabu tidak pernah tahu kalau Ana ini sudah beberapa kali mencoba melarikan diri dari apartemen tersebut. Nah, lalu Kabu ini berpikir, kayaknya mereka butuh suasana baru agar Ana ini merasa nyaman. Akhirnya Kabu memilih untuk pindah dari apartemen tersebut yang berada di kota Chiba menuju ke Tokyo. Di saat dia dan Ana pindah, itu tidak ada satu orang pun tetangga yang merasa janggal atau merasa ada yang tidak beres dengan 2 orang yang tinggal di apartemen itu. Lalu lagi-lagi Kabu membrainwash Ana tentang bagaimana orang-orang di luar sana yang akan melakukan kejahatan terhadap Ana. Ana di saat itu semakin mempercayai Kabu gara-gara ketika dia mencoba melarikan diri, tidak ada yang memperdulikan. Akhirnya tertanamlah di dalam diri dia atau di dalam otaknya, oh iya ya, benar, tidak ada yang senang kepadaku, tidak ada yang memperdulikan aku karena aku sudah membuktikannya sendiri sesuai dengan yang dikatakan oleh Kabu Terauchi. Dan di saat itu Ana Saito juga merasa bingung. Dia awalnya memang sudah merasa curiga dengan Kabu karena dia merasa kayak pengen nyoba memastikan apakah benar orang tuanya ingin mengeksekusi dia. Namun di saat itu Kabu ini juga sekaligus baik banget kepada Ana. Dia memperlakukan Ana dengan sepenuh hati, tidak pernah menyakiti secara fisik maupun secara verbal. Tanpa Ana sadari, sebenarnya itu adalah bagian dari eksperimen Kabu Terauchi. Nah, lalu ternyata geng, selama Ana berada dengan Kabu Terauchi, ada satu formula yang digunakan oleh Kabu untuk bisa membuat Ana ini tenang dan berhalusinasi, yaitu setiap makanan yang disajikan kepada Ana selalu dia campurkan dengan obat yang terbuat dari biji Morning Glory. Biji Morning Glory ini bisa membuat orang yang mengkonsumsinya itu halusinasi atau ya kayak gak sadarkan diri lah, sempoyongan. Mungkin hal inilah yang membuat Kabu berhasil membrainwash Ana dengan mudah, membuat Ana ini ya
menjadi pribadi yang bodoh, yang gampang percaya dengan kata-kata manisnya Kabu, sehingga dia memilih untuk tetap bersama Kabu. Singkat cerita, ketika mereka sudah mulai pindah ke Tokyo, kehidupan Ana dan Kabu kembali seperti biasa. Ana masih belum menyadari kalau dia adalah korban penculikan untuk dijadikan objek eksperimen dari Kabu. Namun di dalam hatinya tiba-tiba muncul lagi nih keinginan untuk kabur dari apartemen tersebut. Kejadian ini tepat pada tanggal 27 Maret tahun 2016. Nah, di saat itu kondisinya berbeda. Kabu yang sedang keluar dari rumah itu justru lupa mengunci pintu apartemen baru mereka yang ada di Tokyo ini. Ana yang melihat kesempatan itu akhirnya mencoba untuk kabur dari apartemen tersebut, namun sebelumnya dia mengambil beberapa lembar uang milik Kabu. Nah, di saat itu ya otomatis dia udah punya modal nih. Kalaupun dia minta tolong ke orang, setidaknya dia pegang uang. Ana langsung menuju ke tempat yang cukup ramai. Dia tidak lagi mencoba berkomunikasi dengan orang karena dia tahu dia bakal diabaikan. Nah, di saat itu dia langsung mencari jalan menuju ke stasiun kereta yang ada di kota Tokyo. Sesampainya dia di stasiun kereta, dia tidak langsung menaiki kereta tersebut, tetapi dia justru mencari telepon umum. Nah, sesampainya di tempat telepon umum itu, dia mencoba meminta bantu kepada petugas untuk mencarikan nomor handphone keluarganya. Kalau di luar negeri itu mirip seperti Indonesia zaman dulu, geng. Kalau kalian tahu, dulu di setiap rumah-rumah keluarga yang ada di Indonesia, itu kan pasti ada pesawat telepon. Tahu gak sih yang telepon yang kayak gini tuh, yang di meja gitu ya, telepon meja gitu. Nah, itu ada buku teleponnya. Kalau kita mencari nama orang tua kita, di buku telepon itu akan ada nomor telepon rumah. Nah, di Jepang hal itu masih berlaku. Nah, di saat itu Ana Saito akhirnya berhasil menemukan nomor handphone keluarganya. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung menggunakan telepon umum tersebut untuk menelpon keluarganya. Dan di saat itu, orang yang pertama kali mengangkat telepon adalah sang ibu. Pada saat itu ibunya yang mendengar suara Ana awalnya tidak menyadari kalau itu adalah anaknya. Karena sudah 2 tahun berpisah, suara Ana sudah berubah. Dan di saat Ana mengatakan kalau ini aku ibu, Ana Saito, ibunya langsung menangis, ibunya kaget, langsung mengucapkan syukur sambil menangis. Nah, Ana sempat menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi. Dan ibunya di saat itu langsung meminta Ana untuk menutup telepon dan mencari pertolongan terdekat, menunggu ibunya menuju ke stasiun kota Tokyo. Nah, akhirnya Ana langsung meminta bantuan kepada petugas. Di saat itu petugas memberikan dia tempat yang cukup aman sambil menunggu ibunya beserta dengan pihak kepolisian datang ke lokasi. Nah, ibunya langsung menghubungi ayahnya dan di saat itu kedua orang tuanya ini menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendengar kabar kalau Ana Saito sudah ditemukan langsung menghubungi pihak kepolisian Tokyo. Pihak kepolisian Tokyo langsung menuju ke stasiun kereta Tokyo untuk menyelamatkan Ana dan kemudian mengantarkan Ana bertemu dengan orang tuanya kembali. Nah, lalu betapa kagetnya kedua orang tua Ana melihat anak mereka dalam kondisi yang sangat-sangat sehat, tidak ada bekas cacat sedikit pun, semacam orang yang bukan diculik, tapi semacam orang yang benar-benar minggat dari rumah, tau gak geng? Jadi gak ada cacat sedikit pun, gak ada bekas kekerasan sedikit pun, dan secara mental anaknya ini sehat-sehat aja. Lalu di saat itu Ana langsung bercerita kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi selama 2 tahun belakangan. Ana menjelaskan secara detail dari awal ceritanya sampai pada akhirnya dia berhasil melarikan diri dari apartemen milik Kabu Terauchi. Polisi yang mendengar cerita itu cukup kaget, cukup bingung gitu. Ini maksudnya gimana gitu kan? Kalau dari cerita Ana, seolah-olah Ana ini bukan diculik, tapi dia dengan senang hati, dengan sukarela ikut bersama Kabu Terauchi. Tetapi di sisi lain, hal ini ya sama saja seperti penculikan, tetapi taktiknya yaitu dengan menggunakan brainwash. Akhirnya pihak kepolisian langsung mencari keberadaan Kabu Terauchi. Mereka menuju ke apartemen tempat Ana diculik. Namun di saat itu ternyata Kabu Terauchi sudah mengetahui kalau Ana berhasil melarikan diri dan sudah melapor kepada pihak kepolisian. Dan di saat itu pihak kepolisian tidak menemukan jejak Kabu Terauchi yang sudah kabur. Nah, lalu singkat cerita, keesokan harinya di kejadian lain ada seorang pengantar surat, geng. Dia menelpon pihak rumah sakit untuk meminta bantuan. Nah, pria pengantar surat ini mengatakan dia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang berjalan sendiri
tanpa arah dengan baju yang sudah berlumuran darah. Dan pria pengantar surat itu pun menanyakan apa yang terjadi. Lalu si pemuda ini menjawab kalau dia baru saja mengalami kecelakaan mobil di sebuah hutan. Nah ternyata pria yang dimaksud itu adalah Kabu Terauchi, geng. Dan entah apa yang terjadi dengan Kabu, yang jelas di saat itu kondisi dia seperti orang linglung dan cukup memprihatinkan. Nah akhirnya pihak rumah sakit pun mendatangi lokasi kejadian untuk menjemput pria yang berlumuran darah tadi, yang merupakan Kabu Terauchi. Nah lalu saat dia sedang dirawat, pihak rumah sakit memperhatikan wajah dari pemuda ini. Dan pihak rumah sakit menyadari kalau itu adalah Kabu Terauchi yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Nah langsung di saat itu pihak rumah sakit mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian tentang keberadaan Kabu Terauchi. Polisi yang menerima laporan itu langsung sigap mendatangi rumah sakit untuk menangkap Kabu yang di saat itu sedang dirawat. Akhirnya Kabu Terauchi pun tidak bisa melawan dan dia menyerahkan diri kepada polisi. Nah lalu singkat cerita, selesai dia dirawat dan dia sudah mulai sadarkan diri, barulah di saat itu pihak kepolisian meminta keterangan kepada Kabu Terauchi tentang apa yang terjadi. Mengapa kok tiba-tiba dia ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan kayak gitu. Kabu Terauchi langsung menjelaskan tentang apa yang terjadi. Dia bilang ya dia mengakui apa yang dia lakukan terhadap Anna Saito. Dan mengapa dia bisa dalam kondisi itu, gara-gara dia panik, dia kabur dari apartemen dan berusaha untuk mengakhiri hidup. Namun sayangnya di saat dia mencoba mengakhiri hidup, ya justru dia tidak tewas. Malah dia cedera parah dengan kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Nah di saat itulah dia bertemu dengan si pengantar surat. Nah akhirnya Kabu Terauchi pun menjalankan sidang pertamanya sebagai seorang terdakwa penculik. Dia menjalani sidang pada tahun 2016 dan dia benar-benar shock banget, tidak menyangka apa yang dia lakukan selama 2 tahun belakangan itu adalah tindakan kriminal. Dia berpikir apa yang dia lakukan itu adalah hal yang biasa-biasa aja. Ya ini memang agak aneh sih ya. Dan di dalam persidangan Kabu Terauchi mengaku kalau dia tidak ada niat sama sekali untuk menyakiti Anna. Nah dia hanya menjadikan Anna ini sebagai objek eksperimen cuci otak dan juga menjadikan Anna sebagai hewan peliharaan untuk menemani kesendiriannya karena Kabu selama ini sudah tidak lagi berinteraksi dengan orang sekitar alias sudah menjadi seorang introvert. Walaupun sebenarnya dia berkuliah dan juga bekerja, tetapi sekeliling dengan orang-orang kantornya tuh dia sama sekali tidak berkomunikasi. Makanya dia merasa kesepian. Bahkan ya orang tuanya mungkin yang orang kaya sibuk tidak memberikan perhatian kepada Kabu Terauchi. Dan pada saat itu dia mengidentifikasi dirinya dia sendiri sebagai a fairy from the forest, yang artinya adalah peri dari dalam hutan. Akhirnya pihak yang berwajib mengevaluasi Kabu ini secara psikologis. Nah dari hasil evaluasi tersebut ternyata Kabu Terauchi didiagnosa memiliki penyakit skizofrenia. Yang mana skizofrenia ini seperti yang kita ketahui ya, ini merupakan penyakit mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi dan juga komunikasi si penderitanya. Akhirnya pengacara dari Kabu itu meminta untuk Kabu ini tidak ditahan, tapi justru dia direhabilitasi karena dia terdiagnosa mengalami mental health atau penyakit mental gitu ya. Namun sayangnya hakim menolak pembelaan dari pengacaranya ini karena hakim menilai Kabu ini sangat pandai dalam memanipulasi pikiran orang lain. Ya karena kan sudah belajar dari kasusnya Anna aja bisa di brainwash, apalagi untuk keterangan-keterangan yang lain. Dia udah pasti mencoba memanipulasi kondisi tersebut karena memang ini orang cukup cerdas, cukup pintar. Akhirnya kejadian ini ditanggapi oleh banyak orang di Jepang. Mereka satu sisi ya memang menyalahkan Kabu, tapi di sisi yang lain mereka merasa sedih dengan kondisi Kabu Terauchi. Mereka menganggap Kabu Terauchi ini hanya sebagai pria yang kesepian yang membutuhkan perhatian dan teman karena ya dia tidak lagi berinteraksi dengan dunia luar, menjadi seseorang yang antisosial. Dan juga hal ini terbukti dari kondisi Anna yang tidak sama sekali disakiti, walaupun sekecil apapun tidak pernah disakiti, tidak pernah disentuh oleh Kabu Terauchi. Padahal logikanya bisa saja Kabu Terauchi ini ya paling tidak memperkosa Anna, atau paling tidak ya mencubit kayak menampar atau apalah untuk pelampiasan emosi. Tapi sama sekali tidak, bahkan kekerasan verbal pun tidak dilakukan oleh Kabu Terauchi. Akhirnya pada sidang terakhir di tahun 2018 silam, ada lebih dari 400 orang berkumpul untuk menonton persidangan Kabu Terauchi atas kasus penculikannya terhadap Anna. Akhirnya
Akhirnya dia divonis hukuman selama 9 tahun penjara karena secara sadar melakukan penawanan atau penculikan terhadap anak Saito di apartemennya. Nah, sementara orang tua anak Saito yang merasa sakit hati dipisahkan selama 2 tahun dengan anak perempuan mereka menginginkan Kabu di penjara seumur hidup. Nah, lalu pada akhirnya setelah melalui pertimbangan selanjutnya, Kabu Terauchi akhirnya dipenjara selama 12 tahun. Dan dari kasus ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Tidak hanya waspada terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, tetapi kita juga harus waspada dengan anggota keluarga kita sendiri. Kalau kalian sudah memperhatikan, misalkan ada adik, kakak, atau ya orang tua kalian gitu ya, terlihat berbeda, kehidupannya itu nggak bersosial, nah itu patut dipertanyakan. Terkadang orang tua zaman sekarang malah seneng gitu ya, mengisolasi anaknya, membiarkan anaknya itu tetap berada di dalam rumah selama ya 24 jam 7 hari gitu ya. Padahal itu juga tidak baik. Seorang anak manusia itu membutuhkan interaksi, membutuhkan hubungan sosial, tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di lingkungan sekitar, agar dia belajar dari setiap pengalaman yang dia lihat dan dia alami.